Semangat Miss Lili, Mr. Rama. Semangat. Sudah, Miss. Monggo, sudah recordnya sudah. Oke, saya mulai ya. Tuh. Ya. Ya, kebetulan ini saya dan Miss Lili diamanai oleh Miss Palupi kemarin untuk mengikuti kegiatan tentang pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapat hari ini dan apa yang kita peroleh hari ini bisa lancar dan kita bisa menerapkannya kepada anak-anak kelak. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing ya. Doa mulai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dan mohon maaf sudah menyita waktunya. Kami berjanji, saya dan Miss Lili tidak akan lama kok. Ini kita sudah merangkum sedemikian rupa supaya pembelajaran hari ini bisa cepat dan sampai. Intinya kalian semua, kita semua di sini bisa mendapatkan apa yang menjadi apa sih maksud dari profil pelajaran Pancasila itu. Oke, sebelumnya ini judul pertama adalah karakteristik RPP dan bahan ajar pembelajaran jarak jauh. Oke, PJJ, kita sudah tahu ya pembelajaran jarak jauh. Sekarang ini kita menggunakan blended learning, yang dimana ada online dan offline. Itu sudah kita lakukan beberapa kelas ya. Ada online, ada offline kelas. Blended learning, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran tatap muka. Yang ini sepertinya teman-teman sudah tahu ya semuanya, jadi saya skip aja. Nah, RPP sendiri itu diwajibkan, bukan dianjurkan kita harus membuat RPP itu bisa secara offline dan bisa secara online. Kan kita sekarang PJJ nih, RPP dulu-dulu yang kita buat sebelum-sebelumnya yang kita buat itu adalah bukan online, bukan secara online, tapi secara offline, secara tatap muka. Saat ini kita dianjurkan, diharuskan membuat RPP yang dimana itu bisa digunakan di dua hal, saat online dan saat tatap muka. Jadi dianjurkan ketika kita sudah tatap muka, itu masih bisa kita gunakan lagi. Ya teman-teman, jelas ya, give me thumbs up if clear. Oke, selanjutnya. Profil pelajar Pancasila ini sebelumnya kalau kita melihat Pancasila sendiri itu kan ada 5 ya. Kita mempunyai sila kelima, ada 5. Itu sudah lengkap ya. Dari 5 sila itu kita sudah lengkap semuanya. Ketuhanan yang Maha Esa, semuanya pokoknya sudah lengkap di Pancasila ini. Nah, kita di sini PPPP sendiri itu menjadi 6 profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berbinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan bergotong royong. Yang pertama ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sebenarnya kita sudah melakukan semuanya teman-teman. Ini sudah kayak habit kita ketika kita mengajar. Kita kan pasti sebelum kelas kan kita pasti berdoa ya. Itu kan sudah habit kita kan. Anak-anak sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa supaya kita bisa ini supaya kita bisa lancar, supaya kita bisa mudah menerima pembelajaran dari guru dan segala macam. Itu sebenarnya sudah kita lakukan. Sudah menjadi habit kita sehari-hari sebagai guru. Lalu yang kedua, berkebinekaan global, mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras. Nah, kemarin saya sempat sempat mengajar SMP PPKN, yang dimana anak-anak itu beberapa tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, disitulah saya mengajarkan bahwa kalian itu tidak apa-apa belajar bahasa Inggris, tapi kalian jangan melupakan bahasa ibu kalian, bahasa asal negara kalian, yaitu Indonesia.
Karena apa? Karena kalian tinggal di Indonesia dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa komunikasi di negara kalian. Kalau kalian sendiri tidak paham dengan bahasa Indonesia, ya bagaimana kalian bisa hidup di negara ini? Sedangkan kan kita mayoritas berbahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Berkebinekaan global itu kita membuat anak-anak itu supaya berpikir global. Bahwa oke, nggak apa-apa kalian belajar bahasa lain selain bahasa Indonesia, tapi kalau bisa, kalian jangan melupakan bahasa kalian sendiri. Lalu agama juga. Di sini kan masih saya masih membicarakan berkebinekaan global ya. Kalau tadi bahasa, sekarang agama. Agama sendiri juga ada 5. Gimana caranya itu kalian tidak saling kontras dengan agama lain dengan agama yang lain. Itu gimana caranya? Jadi kita sebagai guru di sini itu menjadi sebuah mediasi untuk anak-anak bahwa ini loh kalian harus seperti ini loh kalian harus seperti ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga bergotong royong, memiliki kemampuan berkolaborasi agar bisa bekerja secara tim. Ini kalau misalkan Bapak dan Ibu guru semuanya paham tentang yang namanya Google Breakout, kalau nggak salah ya, itu kalau misalkan Bapak dan Ibu guru punya pelajaran yang tentang yang bisa, oke, kita berkelompok. Kalau misalkan berkelompok saat kelas online itu kan susah sekali ya. Maka dari itu Google menyediakan Google Breakout. Jadi bisa kelompok 1 di ini, kelompok 2 di ini, kelompok 3 di ini. Tapi guru-guru tetap bisa masuk ke grup 1, masih bisa masuk ke grup 2, masih bisa ke grup 3. Bergotong royong. Jadi anak-anak diajarkan, ayo kalian harus gimana ini? Kalian kalau bisa tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang diam, tidak ada yang pasif. Jadi kalian semua itu harus berbicara dan harus memberikan ide kalian ke dalam kelompok itu. Itu bergotong royong ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung, secara tidak sadar, sebenarnya kita semua itu sudah memberikan ini semua. Itu dari saya ya, dari 3 profil pelajar Pancasila, yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Untuk yang 4 dan 5 dan ke-6, Miss Lily. Miss Lily, the time is yours. Terima kasih Mr. Rama. Baik, sebenarnya sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, sebenarnya apa sih tujuan kemarin kita ikut diklat itu ya. Sebenarnya tujuannya adalah selain kita ini sebagai guru untuk menyalurkan ilmu kita kepada siswa supaya siswa itu memiliki kemampuan secara kognitif, kemampuan kecerdasan, meningkatkan kecerdasan siswa. Kita itu juga diharapkan untuk mengajarkan bagaimana siswa itu memiliki karakter, yaitu ya karakter Pancasila itu sendiri, begitu. Intinya begitu. Selain cerdas, tetapi juga berkarakter, begitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Rama bahwa karakter Pancasila itu ada 6, yang sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong. Yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri di sini maksudnya adalah siswa memiliki rasa, kita sebagai guru juga harus mensugesti mereka. Seperti ini, kamu bisa dalam hal apapun kamu pasti bisa. Itu dulu yang harus kita wajib terapkan, wajib sugesti kepada siswa kita. Jadi ketika mereka memiliki kemampuan atau memiliki rasa bahwa aku lo bisa, mereka akan bisa mencari apapun, mencari informasi apapun yang menunjang pembelajaran mereka. Oh, sekarang materinya belajar tentang laut, aku mau cari tentang laut gitu ya. Jadi istilahnya mengencourage mereka bahwa mereka itu bisa, itu dulu. Itu adalah kunci dari mandiri itu sendiri. Sehingga dengan begitu mereka akan memiliki rasa untuk terus-menerus mengembangkan diri mereka, mengembangkan kemampuan mereka agar mereka menjadi berilmu lebih lagi, begitu ya istilahnya. Yang berikutnya adalah kritis. Kritis maksudnya di sini adalah mereka memiliki kemampuan analisa atas suatu masalah. Bagaimana caranya? Dengan mengajukan pertanyaan 5W1H seperti biasa. Kita mengencourage mereka dengan pertanyaan, kenapa bisa begini? Bagaimana caranya? How? Why? When? Where? Nah itu. Dengan menjawab
pertanyaan tersebut, berarti kita sudah mengencourage siswa agar mereka memiliki kemampuan bernalar secara kritis, kemampuan dalam menjawab pertanyaan dan menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang ada, itu ya. Berikutnya yang keenam adalah kreatif. Maksudnya di sini kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan hal baru atau menemukan inovasi baru dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi misalnya mereka belajar tentang air bersih, lalu mereka mencoba berinovasi bagaimana caranya untuk menciptakan air bersih yang ada di Surabaya ini. Seperti yang kita tahu bahwa debit air bersih saat ini kan sudah berkurang. Jadi mereka mencoba inovasi baru. Gimana ya caranya agar air bersih ini semakin banyak. Jadi mereka mencoba menemukan cara-cara baru, inovasi baru yang dapat diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Begitu. Berikutnya, Mr. Rama, silahkan ke slide berikutnya. Oke. Oke, terima kasih Miss Lili. Oke, kalau tadi kita sudah mengetahui tentang 6 profil pelajar Pancasila, sekarang bagaimana sih cara kita mengembangkan profil pelajar Pancasila ini? Ya, melalui 4 cara, yaitu melalui manajemen sekolah, melalui pembiasaan, melalui pembelajaran, dan melalui pembinaan. Kalau yang tadi ini adalah apa saja profil pelajar Pancasila, kalau yang ini itu adalah bagaimana cara kita mengembangkan profil pelajar Pancasila tersebut. Ya. Nah, di sini melalui pembiasaan ya. Saya di sini akan menjelaskan melalui pembiasaan bagaimana kita mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini melalui pembiasaan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa kita sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukan ini semua. Sudah. Jadi diklat kemarin itu seperti kita itu hanya dimantangkan saja ya Miss Lili. Jadi ini itu ya sudah kita sudah melakukan ini pematangannya aja, ada teorinya ini loh. Nah, dari melalui pembiasaan yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oh, ini seperti yang saya contohkan tadi, guru dan siswa berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, itu juga sudah kita lakukan. Melaksanakan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya. Mungkin ketika pembelajaran agama kali ya, mungkin ketika pembelajaran agama yang Islam sama guru Islam belajar sholat atau segala macam, yang beragama lain juga melakukan kegiatannya masing-masing ya. Lalu perayaan hari keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat. Ya ini juga kita kalau misalkan di kita kan ada kayak acara di sekolah ada event-event tentang keagamaan kadang-kadang kan ya. Nah itu termasuk dalam pembiasaan. Lalu yang kedua, kebinekaan global. Melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin, itu juga sudah kita lakukan. Lalu menyanyikan lagu bernuansa patriotik dan cinta tanah air, itu juga sudah kita lakukan. Mengenalkan beragam keunikan potensi daerah, itu sudah kita lakukan lebih tepatnya di pelajaran bahasa Indonesia dan civic. Lalu yang keempat, menguasai bahasa asing untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa nggak apa-apa anak-anak ini belajar bahasa selain bahasa Indonesia, tapi jangan dilupakan kalau kamu itu tinggal di Indonesia, kamu orang Indonesia, kamu bukan expat, kamu bukan mixed blood. Jadi kamu itu juga harus paham tentang Indonesia, bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga kamu tidak ditipu. Gitu. Lalu yang ketiga, bergotong royong. Ya, kalau yang tadi beriman, yang pertama tadi beriman, yang kedua kebinekaan, yang ketiga bergotong royong. Mampu berkolaborasi dengan temannya, kerja kelompok, diskusi, tugas piket kelas, gerakan Jumat bersih. Mungkin ada beberapa yang tidak kita lakukan saat kelas online ya teman-teman, tapi ketika tahun kemarin, ketika tatap muka, itu saya tahu sendiri bahwa kita sudah mengerjakan ini semua, kerja kelompok, diskusi, tugas piket kelas, mungkin gerakan Jumat tidak ya, mungkin gerakan Jumat bersih tidak. Itu ya. Nah, itu pembiasaan. Jadi pembiasaan anak-anak setiap hari itu kita doa. Yang pertama ya, beriman setiap hari kita doa, lalu kebinekaan setiap hari kita upacara, mengenalkan pejuang-pejuang Indonesia, itu kebinekaan global. Lalu yang ketiga bergotong royong, anak-anak itu diajarkan
bagaimana sih kamu itu kalau di kelompok itu bagaimana? Jangan ada yang jangan ada yang menjadi aktif atau yang menjadi pasif. Jadi kalian semua tuh harus sama pemikirannya, idenya tuh dituangkan semua seperti itu. Lalu yang keempat, mandiri. Ini masih tetap melalui pembiasaan ya, melalui pembiasaan yang mandiri, mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembelajaran jarak jauh pada masa COVID-19 ini. Ya, mandiri pembiasaannya kita bisa kasih tugas ke anak-anak, tugas individu. Ya. Jadi anak-anak mengerjakan sendiri, lalu mencari jawaban sendiri, bagaimana anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Tuh kemandirinya anak-anak itu dilihat dari situ. Lalu bernalar kritis, membaca, menulis, diskusi, bedah buku, melaporkan hasil membaca. Jadi ketika pembelajaran kita tidak hanya memberikan teori, tapi kita juga ini yang harus kamu pelajari, ini coba kamu baca, lalu kamu coba apa sih selain kata-kata yang di buku itu yang bisa kamu temukan, kayak beyond imagination itu apa selain di buku itu, ya. Lalu yang terakhir kreatif, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu daerah. Dulu itu saya pernah lagu lagu rakyat itu bukan lagu rakyat, lagu biasa, liriknya dirubah menjadi lirik mereka sendiri. Jadi mereka yang buat liriknya, tapi untuk sound, untuk nadanya itu mereka ambil dari lagu lain. Seperti itu. Jadi gimana anak-anak, gimana kita sebagai pengajar memberikan wadah supaya anak-anak lebih kreatif lagi. Seperti itu pembiasaannya. Lalu kalau dari pembinaan kesiswaannya, mungkin saat ini sih kita belum menggunakan ini ya kesiswaan karena kita masih online juga kan. Jadi nggak apa-apa, tetap saya terangkan di sini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ekskul rohis, SKI. Biasanya dulu kalau di SMA saya itu SKI namanya, di kerohanian Islam. Kayak gitu. Lalu ada masa pengenalan lingkungan sekolah, tata krama dan tata tertib sekolah, pencegahan penyalahgunaan narkoba. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebinekaan global, mengadakan pentas seni dan berbagai daerah. Kalau ini kita sudah lakukan ya, walaupun online, seperti kemarin UND itu sudah kita lakukan. Festival pakaian adat dari berbagai suku bangsa itu juga sudah kita lakukan. Kartini. Lalu penguasaan bahasa asing sebagai media untuk melakukan pergaulan global, apalagi ini kita juga sudah lakukan. Lalu yang ketiga, bergotong royong, melaksanakan kerja bakti, Jumat peduli pada orang miskin, musyawarah mufakat, ikut terlibat dalam setiap kegiatan di sekolah. Jadi anak-anak itu kita encourage, ayo kamu jangan jadi siswa yang pasif, ikuti acara-acara atau organisasi-organisasi apapun itu, sehingga bisa menimbulkan rasa tanggung jawab mereka. Lalu yang keempat, mandiri, melaksanakan ekstrakurikuler pramuka, kegiatan pada belajar peduli lingkungan. Mandiri yaitu kesiswaan ya, secara kesiswaan ketika mereka di sekolah. Lalu yang kelima, bernalar kritis, pemilihan raja dan ratu perpustakaan, kegiatan membaca massal, pemilihan duta literasi, kelompok ilmiah remaja, mengikuti lomba penelitian siswa nasional. Bernalar kritis ya, jadi kita mengencourage anak-anak supaya mereka lebih kritis lagi dalam berargumen, dalam apapun itu. Lalu yang terakhir, kreatif, pembinaan bakat minat pada kegiatan ekstrakurikuler, sains, olahraga, seni, bahasa, ekspo hasil karya siswa, menyelenggarakan ospisiolga, olimpiade sains, bahasa Indonesia, seni, dan olahraga. Ini juga kita sudah lakukan. Jadi kalau ada lomba apapun, sebisa mungkin kita encourage anak-anak untuk, ayo kamu join ini, kamu join itu. Ketika mereka di sekolah. Tuh. Lalu selanjutnya untuk melalui pembelajaran, dijelaskan oleh Miss Lili.
Terima kasih Mr. Rama. Jadi saya lanjutkan ya, profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran. Ini yang biasanya kita lakukan sehari-hari saat menghadapi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bentuk kegiatannya seperti yang pernah Miss Palupi jelaskan, ternyata di sini sudah tertulis ya, bahwa setiap di awal pelajaran itu harus diawali dengan berdoa. Jadi dimulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena kita kan menganut banyak agama, kita bisa memulai dengan silent prayer, begitu ya Miss Palupi namanya. Ya, jadi berdoa dalam hati, gitu langsung amin, gitu ya, selesai. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan kebinekaan global. Maksudnya di sini menjelaskan tentang budaya atau adat yang ada di Indonesia. Seperti yang Miss Palupi jelaskan juga tempo hari bahwa kita bisa sisipkan untuk mengenal pahlawan yang ada di Indonesia. Bisa disisipkan dalam bentuk video atau membaca cerita sebentar tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Lalu mengenalkan juga budaya-budaya melalui video begitu ya, supaya anak-anak ini juga tahu bahwa Indonesia itu kaya, banyak budayanya, juga ada pahlawan-pahlawan yang perlu mereka tahu begitu. Yang berikutnya selain mengenalkan tentang budaya nasional, mereka juga diharapkan tahu akan kebinekaan global. Maksudnya di sini mereka memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris. Wah, ini kalau ini sudah tidak diragukan lagi ya, bahasa Inggrisnya sudah cascis cus jeder begitu ceritanya. Jadi mereka sudah sangat paham untuk hal ini. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Jadi di dalam pembelajaran kita berusaha untuk menyisipkan kegiatan di mana melibatkan beberapa siswa dalam satu kelompok. Seperti yang dijelaskan Mr. Rama tadi, bisa dengan Google Breakout atau Google Meet yang dipecah-pecah menjadi beberapa kelas, menjadi beberapa grup, sehingga mereka bisa berdiskusi di grup kecil masing-masing tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah Mr. Rama, mandiri. Mandiri di sini artinya mereka memiliki keinginan untuk belajar bersama di dalam Google Meet. Ini Miss Palupi, kami memiliki kendala Miss Palupi untuk yang terutama kelas 7. Tempo hari saya dan Miss Marta sempat curhat untuk kelas 7 ini sudah mulai agak-agak goyah masalah belajar di Google Meet. Nanti mohon sarannya ya Miss Palupi, bagaimana supaya mereka itu tumbuh semangat lagi, mau mandiri, mengikuti pelajaran dengan mandiri tanpa harus disuruh orang tua atau diingatkan terus-menerus. Nanti itu yang mungkin PR buat kita juga ya. Yang berikutnya adalah yang berikutnya mengerjakan semua tugas-tugas dari semua guru mapel. Ini anak-anak kita sebagian besar sudah mampu mengikuti, terutama yang di SD ya, SD dan ILC mungkin sudah dibantu oleh orang tua untuk melakukan itu semua. That's already good. The next one is bernalar kritis. Semua siswa membaca buku teks, buku penunjang, dan sumber belajar lainnya untuk melatih berpikir kritis dalam menyikapi fenomena kehidupan di masyarakat. Nah, ini kita juga perlu mengencourage mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sih kok bisa begitu? Terus tujuannya seperti apa? Itu maksudnya apa? Dengan begitu mereka akan berpikir kritis, bernalar kritis untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Yang dilanjutkan dengan yang keenam, kreatif. Kreatif di sini maksudnya mereka memiliki ide-ide atau inovasi. Miss, aku maunya buat seperti ini, karya seperti ini. Boleh. Jadi bisa disajikan dalam bentuk proyek-proyek bagi siswa supaya mereka mampu berpikir kreatif, melatih imajinasi mereka begitu. Lanjut Mr. Rama, yang berikutnya adalah bagan tentang pembelajaran. Jadi dimulai dari KD yang ada. Kita mengikuti KD yang ada ya. KD-KD tersebut diimplementasikan dalam RPP. Kita buat RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ditunjang dengan bahan ajar yang ada. Jadi selain dari buku-buku paket, tentunya juga ada kecakapan abad 21. Maksudnya di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi zaman now gitu ya, banyak dari internet, game-game yang menarik, yang dapat mengattract siswa, yang dapat meningkatkan keinginan siswa untuk belajar begitu.
Lalu selain itu, materi-materi yang ada dihubungkan dengan kehidupan siswa di lingkungan sekitar. Jadi paling tidak disangkut pautkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Karena saat ini kan seperti kita tahu masa pandemi ya, otomatis mereka tidak bisa ada di sekolah. Jadi paling tidak materi apa yang didapat di sekolah itu paling tidak ada implementasinya juga di rumah, dapat diterapkan di rumah seperti itu. Jadi sepertinya demikian materi yang kita sampaikan. Kami rasa semuanya itu sudah dilakukan oleh para guru Sampurna Academy ya. Karena selain secara tidak langsung, selain kita memberikan bekal pengetahuan kepada siswa, kita juga memberikan kemampuan kepada mereka untuk berpikir secara pelajar Pancasila seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian.